Berkaitan dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama kita membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masuk ke dalam ranah jibiliyah. Apa itu jibiliyah? Jibiliyah adalah ketika Nabi melakukan satu perbuatan, tapi perbuatan tersebut dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa. Maka Nabi SAW kan manusia seperti kita. Yang Nabi itu tidur, makan, buang hajat, dan lain sebagainya. Bersedih, senang, marah. Maka ini sifat manusiawi. Nah, ada sebagian di antara perbuatan Nabi itu masuk ke dalam ranah jibiliyah namanya. Yaitu tabiat beliau sebagai manusia. Seperti duduknya Nabi SAW, berdirinya, makan, minum, dan lain sebagainya. Makanan yang disukai, pakaian yang disukai, maka ini adalah dalam hal jibiliyah. Yang kedua, perbuatan Nabi SAW, ada perbuatan yang khusus. Khusus untuk Nabi saja, tapi tidak untuk umatnya. Ini syariat, bentuknya bentuk syariat, yang diperintahkan oleh Allah, tetapi khusus untuk Nabi saja, sedangkan umatnya tidak. Contoh, seperti Nabi SAW saum wisol. Saum wisol itu saum tanpa berbuka, menyambung. Hari pertama dengan hari kedua tanpa ada jeda buka, nyambung. Maka ini namanya saum wisol. Disyariatkan untuk Nabi SAW, tapi untuk umatnya dilarang, tidak boleh. Bahkan Nabi pernah melarang para sahabat yang menginginkan untuk melaksanakan saum wisol. Dilarang oleh Nabi SAW. Maka ini khusus untuk Nabi saja. Kemudian, yang kedua, contoh yang kedua, berkaitan dengan perbuatan khusus untuk Nabi saja. Syariat yang khusus untuk Nabi saja. Ibadah dan syariat, tapi hanya untuk Nabi saja. Seperti sholat tahajud yang hukumnya wajib bagi Nabi. Tapi untuk selain Nabi hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah. Maka ini pun merupakan syariat yang khusus bagi Nabi saja hukumnya, wajibnya. Tapi kalau untuk umatnya nggak wajib. Hukumnya sunnah. Sholat tahajud hukumnya sunnah. Bayangkan ya, kalau tahajud diwajibkan, wah repot. Sholat 5 waktu saja banyak di antara kaum muslimin masih berat, bolong-bolong, sholat subuh kesiangan, sholat maghrib ke isyaan, sholat duhur ke asaran, sholat asar ke maghriban, kan gitu. Repot sekali. Apalagi kalau ditambah sholat tahajud wajib, sepertiga malam terakhir harus sholat. Wah, sudah akan tambah banyak kebolongannya. Maka, sholat tahajud wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi umatnya. Sunnah hukumnya. Termasuk di dalamnya adalah syariat bagi Nabi SAW yang boleh menikah melebihi 4 istri. Ini khusus bagi Nabi tapi tidak dibolehkan bagi umatnya. Oleh karena itu, para sahabat pada saat itu, ketika mereka orang-orang kaya di antara kalangan para sahabat menikah dengan wanita yang jumlahnya banyak, ada yang 7, ada yang 9, ada yang 10. Maka ketika datang syariat ini, maka sebagiannya diceraikan dan hanya 4 orang istri saja yang tersisa. Hanya dibolehkan maksimal 4 istri saja. Tetapi untuk Nabi SAW maka syariatnya khusus. Sebagaimana khususnya saum wisol, khususnya sholat tahajud, dan lain sebagainya. Itu hanya khusus untuk Nabi tapi tidak boleh untuk yang lainnya. Nanti akan ada hikmah. Nanti akan ada hikmah di balik ini semuanya. Karena Nabi SAW, nanti kalau kita bahas semua istri-istrinya ya. Setiap istri itu punya karakter, latar belakang. Baik latar belakang sosial, baik latar belakang budaya, baik latar belakang suku, dan lain sebagainya, memiliki latar belakang yang banyak. Justru dengan latar belakang inilah kita mengambil pelajaran betapa syariat ini syariat yang lengkap dan Nabi sudah mencontohkan ketika bermuamalah atau berumah tangga dengan tipe-tipe wanita-wanita yang berbeda kalangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut faedah-faedah yang bisa kita ambil ketika membahas istri-istri yang lain dari Nabi SAW. Maka menikah melebihi 4 istri khusus untuk Nabi saja. Sedangkan untuk umatnya hanya dibolehkan maksimal hanya 4 saja. Tidak boleh lebih dari 4. Jenis yang ketiga adalah perbuatan yang berlaku hukumnya bagi kita. Bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah, bisa jadi hukumnya mubah. Seperti tadi, sholat wajib 5 waktu dilakukan oleh Nabi. Dilakukan pula oleh umatnya.
Nah, ini semuanya sumbernya adalah nas. Nas itu sumbernya Al-Quran dan juga hadis. Ketika dikumpulkan, maka akan menjadi salah satu di antara ketiga ini. Dan yang paling paham mana yang masuk ke dalam jibiliyah, mana yang masuk ke dalam perbuatan khusus atau khususiyah Nabi SAW, atau yang termasuk tasyri'iyah atau yang disyariatkan bagi kita, maka yang memahami adalah para ulama atau orang-orang yang mempelajari tentang ilmu ini. Maka kita harus punya ilmu alatnya. Ada usul fikihnya harus dipelajari, lughah, bahasa harus dipelajari. Kemudian qarinah-qarinah atau tanda-tanda dari hadis ataupun Al-Quran menunjukkan hukum sesuatu, maka harus dipelajari. Dan orang-orang yang paham akan mengetahui bahwasanya yang diperbuat oleh Nabi SAW, apakah ini masuk ke dalam ranah pertama, kedua, ataukah ketiga. Ini berkaitan dengan perbuatan Nabi SAW, bisa jadi khusus untuk Nabi saja, bisa jadi merupakan kebiasaan beliau sebagai manusia biasa, atau yang ketiga menjadi syariat bagi seluruh manusia. Ini dengan perbuatan Nabi.